Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Eksa Ardiansyah. Di sini saya dan teman saya yaitu Aryan Raya akan mempresentasikan materi mengenai aspek hukum dalam bisnis, yaitu hak paten. Dalam era globalisasi saat ini, teknologi yang berperan sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai teknologi mampu menguasai dunia, baik dalam bidang perekonomian, politik, dan lain-lain. Contohnya adalah Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menguasai teknologi. Negara ini melindungi teknologinya secara ketat dengan memberikan hak paten di setiap karya-karyanya. Namun, apakah itu hak paten dan apa hubungannya untuk pengembangan bisnis? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak paten, mari kita bahas tentang pengertian, fungsi, sejarah, dan yang lainnya mengenai hak paten. Pengertian hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak eksklusif memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas, yaitu sekitar 20 tahun. Masa berlaku tersebut sejak hak tersebut secara resmi oleh penemu dan diterima tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Fungsi hak paten dalam bisnis. Suatu bisnis, pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting yaitu agar bisnis yang dikenal dengan baik. Untuk itu, pebisnis memerlukan hak paten dalam bisnisnya yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaminan perlindungan hukum. Menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang atau penemuan dan daya cipta. Fungsi yang kedua yaitu menambah kepercayaan konsumen. Dengan adanya hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut, tanpa menduplikasikan produk dari pihak lain atau perusahaan lain. Yang ketiga yaitu memberi tambahan keuntungan. Dengan adanya hak paten, pengakuan terhadap inovasi perlu didapatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Yang keempat yaitu merupakan aset perusahaan. Pengakuan terhadap inovasi adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan oleh orang lain. Fungsi yang kelima yaitu mengurangi plagiarisme. Dengan adanya hak paten, ide-ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang keenam yaitu menghindari eksploitasi. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Yang ketujuh yaitu mengurangi kompetitor. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide dari perusahaan. Yang kedelapan yaitu memperluas jangkauan bisnis. Kepercayaan yang akan diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas
dan akan membuat bisnis berkembang dengan cepat. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan hak paten di Indonesia? Hak pengakuan terhadap suatu inovasi, merek, atau kekayaan intelektual lainnya merupakan hak yang tidak boleh disepelekan. Justru, ini adalah sebuah kewajiban, karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Banyak manfaat yang akan didapatkan saat menjadi inventor, salah satunya yaitu akan menjadi pemegang lisensi tunggal. Jika bisnis berencana melakukan aplikasi pengajuan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka harus dilakukan dengan beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama yaitu mengisi formulir situs resmi DJKI sesuai data yang sesuai. Formulir ini terdiri dari 2 rangkap, yaitu berbahasa Indonesia dengan format khusus dari DJKI. Formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yaitu seperti tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Kemudian ada nama lengkap, kewarganegaraan, dan alat pemohon. Kemudian nama lengkap dan alamat kuasa. Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah untuk warna. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali, jika itu diajukan dengan hak prioritas. Kedua, jika Anda mendaftarkan hak paten Anda secara offline, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris. Kemudian ada fotokopi peraturan pemilikan bersama jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang atau merek kolektif. Kemudian surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan. Lalu ada tanda pembayaran biaya permohonan. Kemudian 10 helai etiket merek untuk ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon. Untuk selanjutnya akan dibacakan atau dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aryan Raya. Ya, kemudian akan saya lanjutkan. Ketika pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang diserahkan. Jika sudah lengkap, pihak DJKI akan memproses pengajuan, dan jika belum, DJKI akan meminta maaf untuk melengkapi kembali. Keempat, tahap publikasi atau pengumuman setelah pemohonan mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI. Jangan bosan menunggu tahap ini, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 18 bulan setelah pemeriksaan formulir. Dalam kurun waktu tersebut, semua pihak berhak mengajukan banding terhadap inovasi tersebut beserta alasan yang kuat dan pertimbangan pengajuan paten. Kelima, pemeriksaan substantif dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus dan tahap tersedia. Tahap ini dilakukan dengan mengisi formulir khusus dan bukti pembayaran pemeriksaan. Terakhir, pemohon akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear, sertifikat ini berarti penemu memiliki hak penuh terhadap inovasi tersebut. Sejarah paten. Keberadaan UU tentang paten mulai mendapat perhatian para juris Indonesia ketika setelah merdeka, karena prinsip sovereignitas yang dianut oleh UU ini sudah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan awas kemerdekaan Republik Indonesia. Sebabnya adalah bahwa wewenang penguji paten berada di Belanda, sedangkan Jakarta atau Indonesia hanya dianggap sebagai
kantor cabang dari kantor paten pusat di Belanda. Hal ini jelas bertentangan dengan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara merdeka yang diakui oleh dunia internasional. Berdasarkan kepada hal di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang pencatatan sementara untuk paten. Ketentuan ini merupakan temporary law di bidang paten untuk mengisi kekosongan hukum dan juga sebagai bukti bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak bisa didikte oleh kekuatan luar negeri termasuk dalam hal paten. Polemik ketentuan hukum tentang paten ini baru dapat diselesaikan setelah pemerintah mengundangkan UU nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Dengan diberlakukannya UU nomor 6 tahun 1989, maka muncul pertanyaan, apakah pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Agustus 1953 masih tetap berlaku? Untuk jawabannya, lihat pasal 131 UU nomor 6 tahun 1989 tentang ketentuan peralihan. A3 bahwa pendaftar permintaan paten berdasarkan pengumuman pemerintahan sebagai dimaksud dalam ayat 1 yang diajukan lebih dari 10 tahun sebelum mulai tanggal berlakunya UU ini dinyatakan gugur. UU tentang paten ini pada tahun 1997 mengalami revisi dengan UU nomor 13 tahun 1997. Pada akhirnya UU Paten 1997 ini digantikan oleh UU Paten nomor 14 tahun 2001. Kesimpulan, mengingat pentingnya hak paten dalam sebuah bisnis mengharuskan perusahaan melaporkan merek, inovasi, dan kekayaan intelektualnya kepada DJKI. Akan lebih baik lakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak tersebut sebagai pembuktian bahwa paten telah didapatkan. Ini akan membantu perusahaan mendapat perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Hal lain yang tak kalah penting dalam pengelolaan bisnis yang menguntungkan adalah menggunakan proses pencatatan pengeluaran dan memasukkan yang baik dan sesuai standar yang berlaku untuk kemudian Anda memantau keuntungan dan proses finansial secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.